Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, khususnya sesepuh kita Kiai Haji Abdul Raji, penceramah kita, penceramah kondangan ya, Ketua DKM Masjid Al-Amin Ustadz Haji Abdul Salam, dan segenap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, moga-moga menjadi calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran saya pada subuh ini bukan menjadi penceramah. Ini lebih dalam masalah keluarga. Kalau ceramah subuh saya belum lama di situ tuh, di mana, di Al-Kausar ya. Karena Ustaz Salam ini keponakan saya. Udah berapa bulan yang lalu dia nanti Abah jangan gak datang. Nah, jadi datangnya ini keluarga. Subhanallah. Kemudian kita bangga ini di kampung, ini kampung banget, orang namanya Kampung Bedurenan dia. Ada sekolah. Alhamdulillah tadi kita dengarkan cukup membanggakan siswa-siswinya, dan gak jauh dengan Yafid. Tapi alhamdulillah, apa diantaranya faktor menjadi Nisrina ini maju bangga? Diantaranya, saya bukan menyanjung ya, istri beliau, istrinya Haji Salam ini orangnya luar biasa. Jadi temanya akhlak. Jadi tema yang saya sampaikan ini akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Ilmunya tinggi. Bahkan penceramah. Bahkan julukannya kiai. Lagi ceramah. Ngomelin orang. Sono lu goblok gitu ya. Ada cerita begitu, ada ya? Ini akhlak. Akhlak itu ada akhlakul karimah, ada akhlakul khabisah atau sayyi'ah. Jadi terbagi dua. Kaitannya akhlak itu dengan amal. Kalau di kampung kita ditambahin amal ibadah lu gimana gitu ya. Akhlak dengan amal kita. Perilaku, perbuatan seseorang dalam bentuk hablum minallah dan hablum minannas. Ini akhlak, subhanallah. Kalau kita kaji dalam Al-Quran tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bima rahmatim minallahi lintalahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min khaulik. Secara literalnya, kalau akhlak lu bagus, bahasanya ngenakin, penampilannya oke, subhanallah, rahmat Allah. Tapi kalau lu berdegong, walaupun tapazan gorizal qalbi, kata-katanya kasar, menyinggung orang lain, menghardik orang lain, orang juga kagak suka sama lu. Lan paddu min haulik. Jadi akhlak yang berdampingan dengan akhlak dalam diri kita, tabiat. Kalau akhlak lebih mudah diberikan pendidikan dari kecil, apalagi di madrasah diniyah dulu kita ada akhlakul banin. Tapi kalau tabiat agak sulit. Tapi tetap bisa. Tabiat, kalau bahasa kitanya apa ya? Watak ya. Watak kebiasaan.
Orangnya mah ngaji dia, sholat juga. Ya Allah, tapi amboknya sabur-kabur gitu ya, gitu ya. Ada bahasa begitu ya. Ya Allah, itu orang. Ini watak. Jadi hati-hati dengan watak ini. Jadi jamaah sekalian, inna min khiyarukum ahsanuhum akhlaqo. Di akhlak. Kita terkenang bagaimana wataknya Umar bin Khattab. Ternyata bisa dirubah. Tetap dia keras, tapi keras dalam kebaikan. Umar bin Khattab, ya Allah, yang ketika itu sudah mukmin mau toab, ada Umar bin Khattab kagak berani gua, ada Umar. Kalau kayak sekarang siapa kira-kira ya gitu, kagak berani dia, ngapa ada cewek, lain kali ya, subhanallah. Jadi jamaah sekalian, masya Allah ya. Jadi Islam mengajarkan keseluruhan totalitasnya itu akhlakul karimah. Dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak akan salah, nggak akan salah. Walaupun disalahin sama Dedi mana yang gubernur dari mana namanya? Dedi apa namanya? Dedi Mulyadi ya, ya Dedi Mulyadi ini. Tuh, Dedi ya. Dedi Mulyadi dia bilang, ya, ini maulid disinggung sama dia, ngaji mau disinggung sama dia, membangga-banggakan nenek moyangnya, gitu. Padahal di Indonesia, waduh, lama-lama lu kayak Miftah lu. Jadi jamaah sekalian, jadi alhamdulillah kita bersyukur. Jadi Islam ini di atas segala-galanya. Nabi nggak pernah membeda-bedakan. Nah, kayak sekarang yang lagi ramai masalah nasab. Al-Quran mah bukan nasab, nasib. Suruh pikirin. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ke bawah keturunan itu. Nasib. Itu Al-Quran. Subhanallah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini diantaranya ini berita yang secara telinga nggak nyaman dalam etika Islam. Ada anak bunuh orang tua bunuh anak, ada orang tua memperkosa anak kandung. Ada polisi tembak polisi, ada polisi ngegetok kepala emaknya, begitu ya. Ini ngapa begini ya? Ngapa begini? Kalau kita hanya merenungkan dengan pikiran, tapi makanya direnungkan kehidupan ini dengan hati nurani. Karena begitu lahir kita keluar dari kandungan ibu, Allah nggak pernah pilih kasih memberikan modal kepada manusia. Seluruh dunia sama. Mau apa agamanya, mau apa etisnya, mau apa warna kulitnya, mau bagaimana dia. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan modal 3 itu. Yang nilainya tertinggi itu afidah. Beda dengan kolbun. Kalau kolb masih bolak-balik. Bisa aja dia jadi sombong karena jadi orang kaya. Bisa aja dia jadi maling karena dihimpit kehidupan yang serba susah. Misalnya. Tapi kalau afidah, hati nurani, enggak. Jadi jamaah sekalian, ketika afidah rusak, ya Allah, bahaya. Tapi ketika imannya sempurna, makanya Allahumma ja'alna bil imani kamilin, sempurna. Prihatin kita.
Jadi mari kita menata kehidupan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah terselamatkan. Amin ya Rabbal. Kayaknya nggak perlu panjang-panjang ya. Itu nasi udah nungguin loh. Ya Allah, subhanallah. Ya, jadi berita-berita yang seperti itu kita menanggapinya dengan hati nurani, dengan Al-Quran. Kalau menanggapinya dengan pikiran belum tentu benar. Ada yang menanggapi tentang Miftah. Wah, Miftah itu orang hebat. Orang hebat. Gara-gara omongan dia, itu orang jadi pergi umroh. Jadi anaknya dibiayain sekolah. Ada yang bagi duit sekian. Pikiran begitu bukan berdasarkan Al-Quran. Apapun orang yang sombong, yang takabur, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala habbatin min khardalin. Apa terusnya ya? Lupa itu hadisnya. Minal kibar itu. Minal kibar. Dibanggakan karena dia menanggapinya dengan pikiran. Nggak bisa. Orang sombong. Wah, gara-gara omongan Miftah. Kenapa dia bisa seperti itu? Di antaranya dia memiliki sifat sabar dan tawadu. Coba kalau itu tukang minuman itu ya yang jualan itu, kalau teh tuh, kalau dia emosinya tinggi, biar kata dia miskin, dikata begitu, gua lempar aja, langsung kena mukanya si Mita gitu. Jadi balasan dia sabar. Dia renungkan dengan hati nurani. Kalau gua marah di depan orang banyak begini, waduh, akhirnya Allah angkat martabatnya. Subhanallah. Bahkan kehidupan sebelum-sebelumnya mungkin dia jujur, ya kan ya. Jangan menanggapi persoalan itu dengan pikiran. Belum tentu benar. Tapi ketika dengan Al-Quran, dengan agama, dengan akhlakul karimah, saya kira itu ya mas sekalian. Moga-moga kita menjalani hidup ini berbagai rintangan, halangan, ujian, cobaan, dan kita terselamatkan sampai akhir hayat kita. Semoga husnul khotimah. Doain ya biar sehat ini. Ya Allah. Lah kagak sadar saya, kenapa jadi paling tua karena dia paling tua. Lah ini ngapa ya? Dulu mah gue paling muda ya kaliku. Sekarang paling tua. Aduh. Udah gitu masih ada lagi. Saya mah diperkirakan umurnya nggak panjang sama Ustadz Abdul Haji dulu. Saya dirawat dulu di rumah sakit apa namanya? Itu yang sekarang Elsa itu. Dulu belum ada yang dirawat, saya paling dulu. Itu kan rumah sakit, rumah bersalin sama dokter belum nerima pasien. Begitu saya ke situ, tensi udah 180, nggak enak banget. Dokter, bagaimana kalau saya dirawat di sini? Belum bisa Pak, ini cuma orang melahirkan aja sini. Lah, kalau saya dirawat di mana? Ya, sana Pak Karamat Jati atau ke apa dari Hek Ngidul itu. Asrama Haji juga belum ada dulu, tahun berapa dulu ya, tahun iya saya sedang gagahnya, baru bini gue baru atuh dulu. Ya Allah, saya itu penyakit tuh ya Allah. Ini cerita penyakit di subhanallah. Udah gitu yang datang itu ya ibu-ibu kan rombongan pengajian sana. Pak Ustadz belum jadi apa dulu mah, atuh dirawat di sini mah bawa boneka aja, pada ketawa. Saya ngedengar orang ketawa ini mungkin parah itu waktu itu. Saya cari tempat yang sepi, ya itu. Apa obatnya saya bisa sembuh? Puasa Senin Kemis sama olahraga. Saya beli sepatu, saya jalan dari 100 meter, besok tambah lagi. Itu obatnya. Nah, karena saya nanya ke dokter di Keramat Jati, Bapak organ tubuhnya semua sehat. Saya nggak bisa banyak waktu. Kalau perlu pengantar, saya bikin pengantar ke dokter jiwa. Gila gua kali. Wallahu khairu syahidin. Bener begitu. Lah, gua kagak gila nggak apa. Ya, akhirnya itu olahraga. Di antaranya olahraga yang paling sehat adalah poli. Ya, bisa nggak?
Kalau nggak bisa kecengklak. Poli pantai bukan poligami. Ya subhanallah. Maaf ibu-ibu, itu peguyonan ya subhanallah. Jadi alhamdulillah. Jadi saya diuji itu penyakit waktu itu ya Allah, saking sibuknya. Makanya jangan terlalu sibuk, udah tenang aja. Ya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi kita ini paling rawan penyakit ini pikiran. Makanya ikuti aja orang Betawi itu, bahasanya enak tuh. Emang gue pikirin, daglo kali lo. Jadi alhamdulillah. Jadi ketika kita mengikuti aturan agama, insya Allah sehat lahir batin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.